Setiap saat kita selalu ingin bahagia. Tapi bahagianya kita ini bahagia seperti apa? Kita juga selalu berubah-ubah dengan mengatasnamakan ingin bahagia. Ini karena kita belum memahami sesungguhnya kepingin bahagia itu seperti apa. Karena semua orang memberikan label kepingin bahagia, tetapi pemahamannya satu sama lain berbeda-beda. Bahkan kita selalu juga berharap semoga semua makhluk berbahagia, tapi dirinya sendiri belum bahagia. Kalau diri sendiri belum bahagia, terus berharap orang lain bahagia atau makhluk lain bahagia, kira-kira bisa tidak? Tidak. CBT? Oh tidak, berarti susah dapat bahagia. Diri sendiri juga dapat bahagia, berharap orang lain bahagia. Berarti kalau diri sendiri stres, berarti berharap orang lain, makhluk lain stres juga. Berarti nulari stresnya itu. Bukan bahagia, diri sendiri aja stres, menderita, kepengen orang lain, makhluk lain bahagia, dari mana? Bukan mendapat bahagia, ya malah ketularan. Nah, ketularan stresnya. Contohnya CBD dekat sama Citina stres, CBD ikut. Tapi harapannya juga kita ingin bahagia. Nah itu. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya kita harus berusaha untuk mengikis hal-hal buruk dalam diri kita. Ya kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi kalau kita memang ingin bahagia, ya memang harus mengikis keburukan-keburukan yang ada dalam diri sendiri. Karena hal ini bisa dilakukan, bukan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itulah Guru kita Buddha Gautama membabarkan dhamma. Jika dhamma tidak bisa dipraktekkan, ya tidak akan diberikan. Karena bisa dipraktekkan, maka beliau membabarkan dhamma kepada para dewa dan manusia. Memang untuk bisa memahami, mengerti itu ya dibutuhkan waktu untuk belajar, mendengar. Setelah belajar, mendengar, direnung-renungkan. Nah, kalau kita masih ada kurangnya, ya kita terus belajar dan terus direnungkan. Ini kesempatan yang berharga dalam kehidupan sekarang ini. Karena kita sudah lahir jadi manusia, kesempatan yang berharga. Nah, inilah pentingnya kita untuk belajar setahap demi setahap. Nah, kalau kita mengeluh susah ya memang susah. Tetapi kalau kita yang penting mau belajar dan berlatih, tahu-tahu juga kita sedikit banyak sudah mendapatkan manfaat. Sama halnya kita berangkat ke sini tanggal 26. Sekarang sudah tanggal 9. Lama atau sebentar? Nah, sebentar, besok udah pulang. Nah, kalau lama harus sebulan lagi tuh. Nah, itu kan tidak terasa juga kalau sudah sampai penghujung. Tapi saat dari awal tampaknya itu sangat lama. Oleh karena itulah seperti tadi kita sudah bacakan bersama-sama dalam Amiha Paca Wikana Pata. Kita wajar mengalami sakit, dan sakit kita ini banyak macam juga. Wajar mengalami tua, wajar mengalami yang namanya kematian. Ini juga harus direnungkan. Sering-sering kita renungkan. Karena ini menjadi penghambat kita untuk bisa memahami dhamma. Kalau
apa? Kita sakit. Tapi kalau kita sakit untuk bisa memahami, mengerti apa itu juga susah. Kartu hari kemarin sudah dijelaskan saat sakit, nah turun Pak. Latihan Anda mengulangnya, karena kalau kita saat sakit kan indria-indria kita ini kan jadi lemah, dan perlu ada orang lain yang mengulang. Nah setelah mengulang kan harus dimengerti, dipahami apa yang dikatakan, kalimat demi kalimat itu bisa direnungkan. Kadang-kadang satu kalimat saja bisa membuat kita paham, tapi dikasih beberapa macam kalimat yang panjang belum tentu mengerti juga, karena kalau belum waktunya itu agak susah. Nah, maka dengan sering-sering mendengar, juga bertanya, mengulang-ulang, dan juga merenungkan, nanti setahap demi setahap tadi bisa mengerti, bisa memahami. Karena apa? Ya kan sering-seringnya diulang. Contohnya membaca parita. Ada yang dari dulu bisa membaca parita Budanusati, kan pada tidak hafal juga. Tapi setelah sering-sering membaca, akhirnya hafal dengan sendirinya. Dulu di tempat kabupaten waktu masih kecil itu, kalau puja bakti itu bergiliran dari rumah ke rumah. Jadi buku parita pun belum ada. Paling dulu dapat dari Banteke Masarano itu buku parita kecil warna biru gitu. Itu pun satu kampung itu paling ada berapa buku saja. Jadi kita jarang membaca, tapi kalau puja bakti sering mendengarkan, sering ikut, lama-lama juga hafal. Tapi hafalnya ya tidak sesuai tanda baca. Yang penting bisa menghafal sampai Karania, terus Manggala Sutta, itu hafal juga semua. Orang-orang tua itu juga pada hafal semua, walaupun tidak pernah membaca bukunya, karena mengikuti pemimpin. Nanti intinya kalau kita sering-sering mendengarkan, sering-sering berkumpul, mengulang-ulang, ya walaupun hanya mendengar, lama-lama juga bisa hafal itu. Demikian pula memahami nama, kalau kita sering mendengar, lama-lama jadi ingat lagi, diingatkan lagi, dan kita juga mengingat-ingatnya, lama-lama juga akan sedikit banyak mulai mengerti, mulai memahami. Nah, karena itu loh zaman-zaman dahulu orang mau belajar itu kan karena banyak mendengar, sering bertemu, sering berkumpul, maka dikatakan membahas nama tempat-tempat waktunya adalah merupakan berkah utama. Nanti kesempatan kita berkunjung, berziarah ke tempat-tempat guru kita dulu melakukan perjalanan, kejadian yang telah yang dialami oleh beliau, kita melihat dengan mata kita sendiri tempat-tempat ziarah itu, bisa menguatkan keyakinan kita bahwa di tempat itulah satu kejadian yang dialami oleh guru agung kita. Jadi kalau kita sering merenungkan, nah setelah nanti pulang juga kita renung-renungkan kembali, nah, yang lupa juga bisa bertanya. Ini akan menambah satu keyakinan bagi kita sebagai umat Buddha, karena ujung-ujungnya setelah kita mengerti, setelah kita memahami, tidak hanya semata-mata dimengerti dan dipahami, tetapi juga harus dilatih, dipraktekkan. Tetapi kita untuk praktekkan juga dibutuhkan pemahaman, pengertian. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya juga itu praktek setelah belajar. Maka ada perenungannya itu setelah belajar kita praktek, setelah praktek itu akan mendatangkan hasil.
hasilnya seperti apa ya sesuai dengan praktik kita masing-masing. Tapi intinya bagaimana kita berusaha untuk mengikis keburukan dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, selama perjalanan kita ini melakukan ziarah kurang lebih 13 hari, besok kita sudah mau dari hari terakhir, yang bisa dilakukan apa yang telah kita alami di tempat ini untuk menggugah keyakinan kita, menggugah semangat untuk praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendatangkan manfaat, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebahagiaan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Inilah kesempatan yang berharga bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata bermakhluk sekitar. Ya, terima kasih. We are going to Alora Cave. अरे विचारलं तर माहिती विचार सांग रे Dia kecewa kita. Orang kita bisa jalan suruh pakai kok. Selesai. Kok kayaknya kita kayak dipikirnya salah. Aduh. Dipikirnya Thailand terus ya. Oh, monyetnya banyak mana? आज मिलेगा नहीं 4 किलोमीटर में आगे Wis. Gede banget. Wis. उमेश से गाइड है ना Hati-hati, Cik. 3 point yang pulangnya aja. Pulangnya yo jangan anak-anak. Berat. Lewati gerbang jangan dipanggil, Cik. Aduh, nanti lewati Nggak gerbang apa-apa, aja. nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau kacamatanya kamu di itu loh. Turun enggak, Wan? Dia nggak lihat. Mana, Wan? Lah, pisangnya mana? Ada lagi enggak monyetnya? The monkey eating the banana. Aku masih ada lagi. Pisangnya mau enggak? mau lah satu grup tuh
Wis datang tuh, datang tuh. Wis, datang tuh. Dia pintar ngambil. Dia datang lagi tuh, Ci, datang lagi. Dia bisa buka. Wis the baby monkey. Bayinya nggak mau bayi. Lusu. Lusu ya kalau gitu ya. Kok nggak liatin? Ada nggak? Ada di dalam no? Ada lagi nggak, Bang? Ada di sana. Masih dua. Di rumah makan aja ke Itu sana. tuh sing di atas tuh sudah belum. Itu, oh jadi kayak menang itu golione. Itu kok belum. Oh, no di atas loh. Mana? Ada lagi makan pisang dulu, bukan? Ya, Mami. Nah, lolos dulu. Ayo. Taruh aja. Oh, itu sedikit baru kok mana? Ini perlu hiburan. Karena sudah capek. Harus kamu bejo banget sih main kalau banget sih enggak keluar. Boleh. Sampai belakangnya pantai sampah pantai. Semangka, Bu. आ जाओ इधर से भी आ जाओ। Pakai apa sih? Halo Rakif.
You all have to find. Madam, showing necklace showing. Madam, after visit come back. Madam, show. How much? This 500 baht. Hah? 500 baht. Komben. Rupiah aja tadi. 500 baht. Yo larang ah. Nope. Nope. करून दे ना आता. Rupiah aja, rupiah. Nope nggo nope. Rupiah. Siji kan nggo ngope icen. In rupiah. Soy. 100. Dia pasti kasih itu. Dua yang dibangun pada abad ke-6 Masehi sampai 11 Masehi. They are divided into three different groups: the Buddhist, Hindu, and Jain. Jadi ada tiga agama yang ada di sini. From Yang Buddhis, Hindu, Jaina. From number 1 to 12 is Buddhist, 13 to 29 is Hindu, 30 to 34 is Jain. Dari 1 sampai 12 Buddha, 13 sampai 29 Hindu, 30 sampai 34 Jaina. So we are here now. Kita di sini sekarang. From here we walk to the Buddhist temple. Kita pertama pergi ke yang Buddhis dulu. After visiting Buddhist, we'll see the Hindu temple. Ya setelah yang Buddhis kemudian kita ke yang Hindu. And then if the time and the energy permits, then we go to the Jain temple. Kalau ada waktu yang ya ada waktu kita bisa pergi ke Jaina. Tapi kita penting ke sini. Yang Kailas first. Kailas is Kailash 16. is here. Oh Number ini Kailas 16. ya. Kita Kailash Kailas is here, number ya. 16. Kailas is a very This is Kailash too. This is Chota Kailash. Chota Kailash. Jain. Oh, small one. Small. Chota means small. small. Chula. Chota. In fact, Chula. see, yesterday we have visited Ajanta temples, and all the Ajanta temples are cut in. They are carved in the temple. And then from that cut in, they wanted to experiment the cutout. Like if you look at number 16, this is cutout. It has no roof. Oh, So this is totally a different architecture style. That is big the one. reason they have experimented it on the miniature, like a small. They got a confidence, and after that, they have created the biggest in the world, the Kailash temple. Okay. Translate. Iya. Jadi kalau yang di Ajanta itu kan kita lubangi dari luar kemudian ke dalam. Tapi yang di sini itu bahkan itu dari atas. Sehingga dari atas pun ada atapnya, atap bangunan seperti yang Kailas. Jadi ada atap bangunannya. Tapi kalau di Ajanta nggak ada atapnya, ya kan? Karena dipotong. Nah itu kalau itu di cut out artinya dipotong di luar. Kalau yang di sini, Elora. Coba dilihat itu belakang itu. Coba pakai ke itu nomor 16 ya? Itu nomor 16, bagus tuh. saya mundur tuh, saya anak kontol. Ah, bermamelas. Tiger.
Itu tuh cicen tuh. Oh. Hah, udah kan? Kok kita nggak naik itu ya? Jing, kalau nggak mau naik di bawah aja, Jing. Tuh naik itu ya? Foto di bawah aja, ntar di sana. Yang kemarin aku foto, yang Itu tuh ya? baju kuning di situ. Kanan ya? Itu sore-sore enak nih. Nggak panas gede. Ini foto nyurang-nyurang. Kita nggak naik kok. Nggak bawa aja kita. Itu kan nomor, itu kan nomor 16, kita nggak naik. Itu yang di atas. Udah cari, aku nggak ikut ya. Ini aku di bawah ya. Yo. Apa itu, Pak? Pak, Magnet. aku mau. 200. Satu berapa? Ditawar aja 50. Fit. 20 rupiah. No, 50 rupees. 50 rupees. 150 rupees. Yeah. It's a good price. Ditawar semua, Mas. Dibeli semua, aku mau. Semua banyak pujian. Ya kan di 20 aja nggak apa-apa. 200 rupees. Okay. Ditawar kalau 120 dibeli semua. Ajanta have many more. More? This one is orange. More? No. They are different. Also different. This different. Okay. Sir, if buy all you, Different. sir, if buy all, you give me bottom price if buy all. All how much bottom All? price? 1,500. Oh. 1,500. Oh. Tuh. How much? Memang. Tas Ijen. नहीं है 2 मिनट अच्छा फोटो आ रहा है Excuse me.
नाही पण पाणी कमी आहे तुम्हाला सूरज को देख 6 सेकंड सूरज देख और फिर तेज तेज ब्लिंक कर kebahagiaannya didapat itu nggak perlu berusaha sendiri. Para orang lain diminta untuk menciptakan. Ini enggak? Begini udah cukup setengah badan. Nah itu bagus itu. Ada. Magnet money. Oh iya iya iya. Nomor 10. itu indah sekali. Iya, nomor berapa nih Bante? 10. Ini nomor berapa? Cave number 10. Pak. Gelap banget, Pak. Pak, itu udah tak bayar ya, Pak ya? Udah tak bayar magnetnya? Iya, indah. Hahaha.
Hiltin, Hiltin, aku pak melu Hiltin no. Aduh, I miss the best photographer. Oh, see. We prepare a lot of medicines from this tree. Neem tree. This is neem tree. This is Indian toothbrush. We take the juice. And from the next neem tree, yes, down on the left. Okay. Go down, Okay. down, and then on the left side down, there's a washroom. Okay. Toilet. Use the toilet and come back here only. Okay. Iya. Here. Terus ke kiri, kiri lagi. Nanti selesai dari sana kembali ke sini. The same place. Dia enak Indonesia lah, tapi orang ngerti ini Bali. Masuk. Iya. Aku ngomong Bali langsung. Lucu virus. Mandi? Bali. Husky and herder mengerikan ini udah bersatu. Cave number 16. It belongs to Hindu. So let's come inside and see. सही आप इकडे सेल्फी काढा बरं Halo, Bapak. Dia lagi kasih bilang. This is number 16. Okay, this is number 16. Number 16 is a Hindu temple. So yesterday and this morning this are Buddhist. This is Hindu.
temple is also dedicated to Shiva, which is called Kailash temple. Kailash is the biggest in the world. This is the big Kailash, the biggest one. This is the biggest in the world. The depth of this temple is 40 meters. 40 meters. 40 meters. From the top. From the top. This length is 70 meters. 70 meters. And the width is 45 meters. So 40 plus 70 plus 45 meters is called one single piece of rock. They worked on this single piece of rock for 150 years. So the starting had begun in 750 and it finished in 960. They were painting all around. So this must have been a very beautiful place. Actually, the painting, right? Right. So you can see some color. They were painting. So all the Hindus are in the Kailash temple. The list of Hindu and Mahabharata and Ramayana. Begini, enggak ya? Enggak Hanuman. Hanuman ya. Ah, ini bawah. Ya, jadi begini. Ini adalah Kailas. Jadi kuil Kailas. Kailas itu adalah yang nama lain dari Siwa. Dan kuil ini didedikasikan untuk Betara Siwa, Dewa Siwa. Dan ini adalah yang terbesar sedunia. Tinggi 45 meter, panjang 70, lebar juga 45 meter. Berada di sini. Dan ini adalah terbuat dari satu batu cadas solid. Ya, satu gunung batu cadas solid yang kemudian dipahat sedemikian rupa, dan banyak relief yang ada di sini yang dulu juga sebenarnya dicat. Ya, maka kita bisa melihat di sana masih ada sisa-sisa catnya itu. Oh iya. Yang dipahat relief tapi juga dicat. Putih-putih Jadi ya. cukup warna. Merah-merah tuh. Cuman sekarang sudah hilang, ada sisanya sedikit. Nah, ini adalah yang terbesar sedunia. Dan relief-relief yang ada di sini juga menceritakan kisah-kisah Baratayuda dan juga Ramayana. Pewayangan Baratayuda dan juga Ramayana ada di sini. Contohnya di sana ada Hanuman. Di sana Hanuman. Itu adalah kisah dari Ramayana. Oke. Alright, so we can have I'm going to be with you. If you have any questions, answers to your question. I'm giving three options. So option number one, those who are energy loss now because it's very hot summer, they can nicely sit it here and just appreciate the water. Okay, this is option number one. Option number two, for those who have little energy, can walk all around. And see the temple from the bottom. So that's option number two, and come back here. Option number three, those who are high energy, they can walk and then they can take the staircase, go inside the temple, and we can walk here. Ke sini. Instead of going on the top of the temple, walk from here, then we come back here. This is the meeting point. Meeting 30 minutes. After 30 minutes, we go from here. Ya, ada 3 opsi. Bagi yang sudah tidak punya tenaga, bisa duduk di sini sambil mengapresiasi keindahan kuil ini. Bagi yang tenaganya masih sedikit kuat, bisa mengitari kuil ini, kemudian kembali ke sini, duduk di sini, dilantik satu saja. Bagi yang tenaganya masih kuat, bisa naik ke atas, keliling, baru kemudian ke sini. Setelah 30 menit kita kumpul di sini, dan setelah itu kita kembali. Berarti mengapresiasi ya di sini ya.
Okay, okay. All 300. All 300. All. Big one. Big. 300. No, Okay, madam. 40 piece. 300. no, it's no. Okay. Sudah.